Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tentunya ditemani juga oleh sahabat saya, Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Harus kita pahami, belajarlah. Kalau ikhtiar aja. Kalau mau keras, boleh silahkan ikhtiar dengan keras. Di titik inilah harus kita pahami, belajar yang baik agar kita beruntung. Untung kita itu bukan di dunia tok, untung kita bukan di dunia tok, tetapi kalau bisa di akhirat. Maksudnya gimana di dunia tok? Ya tetap kalau dikasih juga harta oleh Allah Ta'ala banyak, ya Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta itu tetap ujian bagi kita. Makanya harta kita itu milik Allah dan nanti akan kembali pada Allah. Kalau seorang manusia Islam mati, ya dia nggak akan membawa hartanya, kecuali harta yang satu, dia bersedekah, dia infak, niatnya cuma satu, lillahi ta'ala. Kalau dia bersedekah, dia infak ingin kaya, nggak dinilai oleh Allah Ta'ala. Termasuk dia menghutangkan, ada orang berhutang, dia berikan, orang itu bilang sama dia, saya nggak mampu membayar, dia ikhlas. Nah itu jadi sedekahnya orang yang menghutangi. Kalau dia menghutangkan orang, orangnya minta, bukan menghutangkan ya, ada orang berhutang, kemudian ditagih, dia marah-marah, 2 kali marah-marah, 3 kali marah-marah, akhirnya dia, ini kok galaan dia daripada saya yang... Nah akhirnya dia bilang sama Allah Ta'ala, berdoa, ya Allah aku ikhlas karena dia nggak akan mungkin. Nah itu akan menjadi sedekahnya dia besok. Jarang Ustadz, biasanya tagih di akhirat nanti, begitu ngomong. Ya, ya itu bener nggak tuh, ketagih nggak di akhirat? enggak. Oh nggak bawa uang masa di akhirat bayar-bayaran. Amalnya maksudnya. Loh, kalau amal itu bukan di titik itu, ya bisa aja itu menjadi sedekahnya dia besok. Itu kan menjadi amal sebenarnya. Sebenarnya menjadi amal sebenarnya bagi dia sendiri. Nah, yang ditagih di akhirat itu bukan di titik itu. Momennya Haji Z itu saya dolimi nih, saya maki-maki, saya fitnah di luar-luar. Ya, saya fitnah, saya dolimi nih. Nah, di titik itulah amal soleh saya, kalau saya punya amal soleh, diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Haji Z. Paham ya? Kalau amal soleh saya habis, dosa Haji Z diberikan pada saya. Nah makanya kenapa kalau difitnah biarin aja, nggak usah digubris. Jadi intinya adalah dalam mencari harta itu dengan ikhtiar yang baik. Terus ikhtiar itu terus niatkan karena Allah Ta'ala, biar nanti Allah yang akan menyusun mau kemananya. Jangan mencari harta yang banyak, itu akan istilahnya menjadikan kita terpuruk nantinya. Kecuali kalau Allah sudah menitipkan harta kepada kita karena iman barangkali, ketakwaan barangkali, wallahu a'lam, nggak ngerti. Tapi intinya kalau memang kita sudah siap sih, memang Allah akan berikan. Kalau banyak orang-orang yang memberikan di YouTube, di media sosial itu cara mencari harta yang banyak, ini sukses, biarin aja orang seperti itu. Tanyain aja orang yang memberitahu itu, kalau dia muslim, ya tanyain, Allah mengajarnya nyari harta atau Allah mengajarkan nyari akhirat? Cukup itu aja. Nanti beliau ngerti kok mana yang benar. Beliau ngerti pasti. Tapi kenapa itu dikasihin? Ya karena beliau tidak paham bahwa kita berdakwah itu adalah mengajak orang itu nanti di akhirat itu beruntung. Bukan beruntung di dunia. Beruntung di dunia itu udah nggak ada hitungan nilainya ya. Iya, nggak ada nilainya. Kecuali memang keuntungan itu dipergunakan tadi sedekah lillahi ta'ala, infak lillahi ta'ala. Berarti iman yang tadi Pak Ustadz katakan itu, iman itu identik dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baru Allah akan memberi. Iya. Oh itu iman itu kita melakukan sesuatu iman kepada yang Allah Ta'ala itu Pak Ustadz. kuat. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus kuat. Pahami itu. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kenapa kita itu kok selalu protes terhadap rezeki yang kita usahain tapi merasa kurang? Itu kan protes pada Allah Ta'ala. Walaupun kok saya kerja keras kok sama direksi kok sekian. Kamu itu bukan protes sama direksi, kamu protes sama Allah sebenarnya. Seperti itu. Makanya hati-hati
belajar untuk nerima sesuatu dengan ikhlas. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu harus paham. Tidak ada daya dan kekuatan itu terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi yang tidak enak kita terima itu pasti Allah mengizinkan. Kalau kita protes berarti kita tidak iman kepada takdir. Nah itu semuanya masuk. Nah inilah iman sebenarnya. Itu harus kita bawa. Makanya ikhtiar aja terus. Mau itu hasilnya kurang, ikhtiar tambahin yang gimana. Mohon pada Allah Ta'ala agar dititipi rizki yang cukup untuk kehidupan sehari-hari, cukup untuk ditabung, cukup untuk disedekahkan, cukup silahkan. Tapi benar loh ya doanya gitu. Sehingga nanti kalau hartanya dicukupkan lupa lagi nanti dia. Ya, insya Allah harus dijaga. Mudah-mudahan kalau kita ingat mencari rizki wajib bagi seorang imam. Atau kalau misalnya dibalik, boleh nggak Pak Ustadz? Nanti kalau dapat uang banyak mau untuk ini itu boleh nggak itu? Nah, itu kan rencana-rencana yang kayak Haji J tadi, rencana-rencana. Nah, rencana itu kan sebenarnya ada di lubuk hati. Itu berhasil apa enggak itu kan ngerti. Berhasil. Saya pernah itu enggak berhasil. Enggak ngerti juga gimana itu datangnya. Nah, iya kan gitu ya. Jadi intinya adalah belajar untuk menerima apa adanya. Belajar aja dari titik itu. Kalau kita sudah belajar ikhlas sejak awal, ya nanti Allah akan tahu. Allah tahu kok sebenarnya isi hati kita itu. Makanya jangan menipu Allah. Wong kamu itu menipu Allah itu ya kamu menipu dirimu sendiri sebenarnya. Kan kamu itu kan pura-pura, wah nanti kalau aku dapat ini itu kan sama seperti begini loh. Mah, nanti kalau aku dikasih mama ini saya mau begini, kan seperti itu. Iya. Apa namanya itu ya? Apa namanya? Baik-baikin gitu awalnya. Merayu. Ya nggak seperti itu. Allah itu nggak butuh rayuan. Malaikat itu loh, malaikat atid itu loh dirayu, jangan nyatet perilaku yang jelek, mau nggak dia? Itu loh, itu aja ya. Tapi itu aja dulu. Bisa nggak kamu ngerayu malaikat atid itu agar tidak mencatat perbuatan jelekmu? Bisa nggak kamu ngerayu? Dia jawab apa pasti? Pastinya jawabannya apa? Nggak bisa. Loh kok mau ngerayu Allah itu gimana caranya? Tapi ada yang bentak mungkar nakir itu kacau. Ngeri itu. Itu kacau. Nggak bisa seperti itu. Jadi berat berarti Pak Ustadz ya? Apa? Berat. Ya. Berat jalannya itu. Kalau kamu menginginkan surga, ya begitulah beratnya. Untuk pensiunan justru untuk pensiunan lebih ringan. Yang berat itu waktu masih kerja untuk mengamalkan ini bagus ini slogannya. Ini bagus slogannya. Kamu itu merasa berat, ya kan belum selesai nih tadi. Iya. Kamu merasa berat itu karena dulunya itu bonusnya tidak seperti saat ini. Itu sama. Itu kamu itu seperti ya itu tadi mengallah-Allah aja sebenarnya. Ya. Kamu tahajud sering. Kamu duha sering, tetap aja pensiun, nggak nambah-nambah. Betul. Ini yang walaupun kamu bersyukur, walaupun bersyukur kan sudah lama kamu, bersyukur terus, lah kan pensiun ngapain? Kalau kamu itu bersyukur terus harusnya kamu nggak pensiun harusnya. Kan seperti itu. Beda dunia sama akhirat beda ya. Beda. Makanya orang-orang itu cara berpikirnya itu dipelintir oleh orang-orang yang seperti itu, yang ngocok-ngocokin dunia harta seperti itu. Makanya itulah yang menyilaukan. Walaupun hanya cuma nih gimana caranya kaya, walaupun ini ustadz ini atau kiai ini ini menyilaukan loh. Ini narasi tulisan itu menyilaukan bagi orang yang cerongoh terhadap harta. Cerongoh tahu? Ya, murka terhadap kemaruk terhadap harta itu menyilaukan loh. Makanya orang akan melihat itu dibuka pasti caranya gimana ya. Iya. Itu baru narasi tulisan aja udah menyilaukan bagi orang yang ingin harta banyak. Kalau nggak percaya silakan tes dirinya sendiri. Itu menyilaukan.
Jangan asal setelah dibaca, didengar nangis dia. Maksudnya kok nangis, kenapa nangis? Iya, ternyata yang disuruh mencari harta itu bukan seperti itu. Ya kan menyilaukan, ya, makanya harus hati-hati. Belajarlah, insya Allah kalau kita paham, iman insya Allah akan terjaga dengan baik, ketakwaan terjaga dengan baik. Ya alhamdulillah nambah terus menerus, tauhid semakin lama semakin kuat. Yang kita cari adalah jalan untuk menuju surga. Walaupun kita tidak menolak, kita harus ikhtiar untuk di dunia, iya. Tetapi dunia ini adalah alat untuk berjalan menuju surga. Jadi bukan untuk memuaskan nafsu. Itu kuncinya. Kalau memuaskan nafsu, dunia lagi. Jadi itu yang harus kita belajar. Jadi intinya adalah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk kita itu adalah ikhtiar. Persoalan kita mendapatkan rezeki seberapa itu haknya Allah Ta'ala. Kalau ingin meningkatkan silahkan, tapi teruslah dekat kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah. Ingat itu bukan zikrullahnya aja, karena pada saat umumnya kerja di titik-titik banyak korupsinya, zikrullah itu enggak. Kalau orang itu di situ bertahun-tahun, ya ngapain kamu zikrullah? Ya, kamu dapat bonus nggak? Dapat. Dari mana kamu dapat bonus? Itu kan diurutkan bisa. Boleh nggak kata-katanya diganti, misalnya jangan takut nggak dapat harta kalau sudah ikhtiar? Boleh nggak seperti itu, Pak Ustaz? Ya nggak boleh seperti itu. Boleh juga ya. Kita wajib berikhtiar, mudah-mudahan Allah memberikan kita ada pengharapan seperti itu. Itu namanya itu sombong udah punya harta banyak. Malah harta gitu banyak pun ya. bisa habis. Nggak boleh seperti itu sombong. Carilah rezeki yang halal, thayyib, insya Allah berkah, udah itu aja. Nanti Allah tahu mana yang akan dilebihkan, mana yang enggak. Amin. Seperti itu. Nah, belajar dari itu. Mudah-mudahan kita paham dan kita belajar untuk lurus di jalan Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah di setiap saat kita melakukan aktivitas. Mudah-mudahan nantinya kita diuntungkan oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat. Insya Allah. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Masya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Ini penjelasan yang bagus sekali menurut saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, termasuk kami yang ada di sini ya. Saya Tung pamit diri. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.